dia, tanya dia, dia, tanya dia, dia, tanya dia, semua ditanya dia. You tanya dia. Tanya siapa? Tanya dia. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Halo, salam kenal. Salam kenal, aku Zelvia. Terima kasih udah mau bergabung sama Mara Channel. Hari ini kita mau bincang-bincang Teh soal disleksia. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Teh, kalau aku sendiri sebagai orang awam, itu taunya disleksia itu adalah gangguan belajar pada anak yang ditandai anak kesulitan untuk membaca. Nah, itu tuh seperti apa sih Teh? Kesulitan membaca seperti apa yang dialami sama anak-anak disleksia? Pertamanya aku mau jelasin dulu. Jadi aku di sini sharing pengalaman sama kayak workshop yang udah pernah aku ikutin seperti apa gitu kan ya. Kalau misalkan dari yang aku tahu disleksia itu dari bahasa Greek ya, bahasa Yunani. Jadi dia terbagi dua, dia sama leksis. Di situ kesulitan, leksis itu berbahasa. Jadi memang kalau kita artikan kesulitan berbahasa, tapi dalam hal mengeja, membaca, menulis, malah ada yang berhitung juga gitu. Oh gitu. Jadi kenapa kadang orang suka mengartikan, oh kalau yang tulisannya kebalik, bacanya lama, bacanya susah, kemungkinan disleksia. Padahal nggak selamanya seperti itu sih. Jadi ada beberapa gejala-gejala yang harus kita perhatikan juga. Gitu. Nah itu biasanya bisa tahu bahwa anak tuh disleksia itu umur berapa ya Teh? Kalau misalkan dari WHO-nya sendiri ya, itu di usia 7 tahun diagnosa bisa ditegakkan gitu ya. Tapi kalau misalkan dari beberapa ahli, sebaiknya menyarankan usia anak sekitar 5-7 tahun usia prasekolah gitu. Jadi sebelum dia masuk SD, sebaiknya kalau misalkan orang tua sudah mendeteksi kok kayak ada yang aneh ya dengan anak saya, kenapa perkembangannya berbeda dengan, bukan membandingkan sih ya, cuma kan kita harus aware kan ya dengan perkembangan. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita udah ada yang kok kenapa kalau dia pelupa banget, kenapa dia motorik kasar, motorik halusnya nggak berkembang sesuai usianya, itu bisa kita langsung konsulkan di usia 5 tahun. Jadi usia 5,5 tahun, dokter spesialis anak yang kompetensi di tumbuh kembang anak sudah bisa mendiagnosa gitu, anak itu disleksia atau bukan. Nah itu cara untuk membedakannya Teh, karena kan kayak misalnya anak aku tuh udah 4 tahun. Nah dia masih suka juga kebalik-balik, kayak nulis angka 5 jadi 2 jadi 5, itu kan suka kebalik. Cuman kan tidak selalu begitu kan Teh? Maksudnya tidak selalu itu bisa disebut disleksia. Nah untuk tahu nih Teh, wah ini anak aku kayaknya disleksia, dan akhirnya kita harus bawa ke dokter kah atau kemana? Untuk lebih tahu dalam lagi. Ini sambil aku sharing ya. Jadi waktu yang pertama aku memang nggak tahu banget tentang disleksia itu apa gitu ya, blank banget ya. Cuma kalau aku perhatiin dari anak aku yang pertama, ternyata tidak cuma di kayak yang terbalik-baliknya aja. Jadi ada hal-hal lain kayak misalnya dia nih kalau melompat nggak langsung bertumpu di dua kaki, jatuhnya dua kakinya nggak bersamaan. Jadi di satu kaki dulu. Jadi kayak oleng nanti dia kayak mau jatuh gitu. Terus kalau mau turun tangga itu biasanya anak umur 3-4 turun tangga bisa langsung bergantian ya. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kiri. Kalau dia enggak. Jadi turun tangga lah harus dua kaki dulu nih, berhenti dulu, nanti baru turun lagi dua kaki, berhenti dulu. Oh iya, jadi step by stepnya tuh betul gitu. Iya. Sebenarnya di situ udah jadi aware gitu. Jadi memang waktu itu usianya sekitar 4 tahun, kok nggak sesuai dengan perkembangan usianya gitu. Tapi aku masih coba observasi, karena yang namanya kita ngobservasi anak, kalau orang tua zaman dulu nanti juga bisa gitu. Iya betul. Jadi sambil mau coba dulu nih, dilatih terus, tapi kok yang perkembangan itu masih tetap aja di usia 5 tahun tuh masih menetap. Di usia 5 tahun juga harusnya anak sudah bisa mengancingkan baju ya, masukkan kancing ke lubang kancingnya gitu kan, sudah bisa ya. Kalau anak aku waktu itu dia untuk lubang kancing yang atas dia masukin ke kancing yang bawahnya, jadi nggak simetris nanti si bajunya itu. Itu juga salah satu yang aku curigai, sampai akhirnya aku periksain ke dokter ya, waktu itu ke dokter spesialis anak di klinik tumbuh kembang anak. Jadi memang kalau memang kita mau periksa hal-hal seperti ini, lebih baik yang aware-nya di
tumbuh kembang anak, kompetensinya ya, kompetensinya di tumbuh kembang anak gitu. Setelah hasil dari situ, ada nih diagnosa sementara, jadi belum diagnosa tegak belum ya, karena belum ada screening dari terapis dan dokter waktu itu. Anak aku disleksia sedang. Aku coba cari informasi, waktu itu nyarinya ke Facebook ya, ada namanya Dyslexia Parent Support Group Indonesia, ada di Facebook. Di situ nemu artikel isinya tentang gejala-gejala yang bisa diperhatikan oleh orang tua nih yang punya anak usia dini gitu. Aku coba nih, akhirnya aku coba catat juga apa aja yang muncul di anak aku. Yang pertama katanya sih pelupa. Kalau dari artikel itu aku baca yang pertama itu pelupa. Aku tulis pelupanya anak aku di hal apa aja. Misalkan dia nih mau berangkat sekolah lupa bawa tas. Terus dia misalkan habis nyimpan sesuatu dia lupa naruhnya di mana ya tadi ya gitu, padahal itu ada di deket dia gitu. Terus kadang juga dia pegang penghapus, dia lagi ngapus nih, sudah kan disimpan kan, terus dia nanya ke temannya, penghapus aku mana ya gitu, padahal tadi dia barusan pakai gitu. Bahkan nama teman yang dia baru ajak main tuh dia bisa lupa siapa tadi namanya ya gitu. Jadi memang pelupa itu jadi salah satu gejala yang harus kita perhatikan gitu ya. Terus yang kedua, contohnya gangguan keberbahasaan. Jadi misalkan mau mengungkapkan sesuatu, mau ngomong sesuatu, pakai kata ganti yang itunya tuh, yang ininya ini, jadi pakai kata ganti ini dan itu gitu. Jadi kayak kesulitan mencari kosakata yang tepat gitu ya untuk mengungkap. Jadi sering pakai kata ganti, yang itunya tuh bun, yang itu tuh itu. Jadi kalau kita perhatiin, sering banget denger. Kenapa sering banget pakai kata itu? Aku tulis di observasinya. Terus aku lihat lagi, apalagi ini. Oh iya, ternyata memang kayak misalkan ngomong wahana jadi hawana. Terbalik-terbalik gitu. Terbalik-balik ya. Iya, terus kayak misalkan ngomong tanam jadi taman. Itu jadi ada kosakata yang terbalik gitu. Terus habis itu kayak misalkan setelah dia kan waktu periksa itu usianya udah 5,5 tahun, jadi emang udah belajarin buat dia nulis dan pegang pensil. Kalau misalnya dia setiap nulis itu arahnya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Tuh. Terus kalau misalkan dia nulis kayak huruf menyalin ya, kalau menyalin kan biasa anak mudah ya, tinggal mengikuti apa yang ada di atasnya. Kalau dia menyalin tapi kalau dia menyalin huruf tuh jadi terbalik, kayak B menjadi D, terus P jadi Q, M jadi W, padahal di atasnya udah ada contohnya gitu. Terus angka pun juga seperti itu, jadi memang mayoritas huruf yang disalinnya itu rata-rata hampir semuanya terbalik gitu, kecuali huruf C gitu, itu masih enggak ya, cuma kayak FT itu tertukar juga gitu. S sama Z juga sering tertukar juga gitu. Terus waktu menulis, tulisannya itu jadi kayak ombak gitu loh. Jadi nggak, walaupun sudah ada garis, tapi garis itu dia lewatin gitu. Iya. Jadi nggak sesuai di tempatnya gitu. Nggak rapi gitu ya, Teh? Nggak rapi. Padahal itu kan sudah ada garis. Harusnya mengikuti garis. Garisnya pun besar gitu, bukan yang kecil-kecil gitu. Terus kayak misalkan nulis yang disalinnya itu nggak ada jarak sama sekali, jadi berdempet-dempetan banget, deket-deketan gitu nulisnya. Kalaupun jaraknya jauh banget gitu, jadi tidak sesuai dengan yang ada di atasnya gitu. Harus disalinnya. Terus kayak misalkan aku kasih 3 instruksi, dia tuh cuma bisa mengingat sekitar 2 lah saat itu. Padahal seharusnya di usia 5 tahun sudah bisa sekitar 3-4 instruksi harusnya sudah bisa ya untuk mengerjakan instruksi. Itu aku tulis juga waktu itu di observasi, di catatan observasi. Terus gampang lupa kayak misalkan di menghitungnya kan waktu itu belajar menghitung sederhana. Belajar menghitung sederhana sampai 1 sampai 10 tambah-tambahan gitu. Karena dia udah bisa, akhirnya aku tambahin kan jadi 1 sampai 15 gitu. Ketika kita udah mulai di 1 sampai 15, itu 1 sampai 10-nya bisa lupa caranya gimana cara ngitungnya. Mana yang harus dijari ya gitu. Dia tuh bingung sendiri, ini kalau tambah tuh maju atau mundur ya. Jadi kebingungan sequence urutan kalau tambah itu harusnya maju atau berkurang gitu. Jadi kayak makna-makna simbol-simbol gitu juga kebingungan gitu. Jadi memang
aktivitas motorik halusnya juga terganggu, kayak tracing pattern itu kan kita tinggal ngikutin dot to dot kan ya. Nah, atau garis yang putus-putus gitu kan ya. Nah, kalau dia garis putus-putus itu bisa dilewatin sama dia, jadi kayak miring gitu. Jadi yang harusnya bentuknya lurus, dia bentuknya kayak miring, ada lengkungan sedikitnya gitu loh. Menggunting pun seperti itu, menggunting yang ada polanya pun kayak kaku gitu loh. Guntingnya tuh kayak kaku. Jadi tidak langsung set gitu, tapi dia kayak belok-belok gitu, berhenti-berhenti sebentar gitu. Terus yang tadi yang aku ceritain, yang kadang-kadang suka tersandung sendiri, kakinya sendiri nih lagi lari, tiba-tiba keserimpet kakinya sendiri, itu sering banget. Dulu pas TK sering banget jatuh gitu di sekolahnya. Tanpa sebab gitu ya jatuhnya. Tanpa sebab gitu. Terus sempat kebingungan kayak tadi kemarin istilah-istilah yang kayak gitu juga suka ketukar, padahal kan usia udah 5,5 tahun kan, seharusnya sudah paham untuk usia 5 tahun makna tadi kemarin gitu, paham gitu. Terus kayak arah kanan kiri, misalkan Bun itu rumah teman kakak, beloknya ke sebelah kiri tapi tangannya tuh yang kanan ya Bun. Jadi memang nggak sesuai gitu, makanya akhirnya aku bikin catatan, kok ini banyak gitu ya ciri-ciri yang muncul, kok hampir semuanya ada gitu dari yang aku baca di artikel itu. Akhirnya pas aku cobain konsul ke dokter, aku coba juga ke psikolog anak waktu itu. Konsultasi, alhamdulillah nemu psikolog yang memang paham disleksia gitu, yang paham tumbuh kembang anak. Memang harus dirutin ikutin terapi dari dokter gitu. Itu sih salah satu ciri-ciri yang aku tahu gitu ya. Yang aku observasi juga. Banyak. Jadi memang tidak hanya anak yang menulis terbalik atau yang ngomongnya suka beribet gitu ya, itu pasti disleksia, nggak semuanya begitu sih. Terus Teh, penyebab awalnya apa ya Teh? Itu apa karena ada kelainan bawaan, maksudnya dari hamil kah? Atau mungkin ya penyebab utamanya apa ya Teh? Ada nggak? Disleksia ini kan bukan penyakit ya, jadi memang nggak bisa disembuhkan gitu kan ya. Terus disleksia itu sifatnya herediter, jadi pasti ada genetik keturunan dari orang tuanya kah atau dari neneknya kah gitu, yang masih dalam satu garis darah itu pasti ada yang punya disleksia juga, entah itu ringan, sedang atau berat gitu. Itu bisa menurunkan juga. Jadi orang tua yang disleksia biasanya sekitar 40-60% pun anaknya akan disleksia gitu. Ada persentase anaknya akan disleksia. Dan kalau misalkan anak itu disleksia, dia punya adik nih, itu juga punya kemungkinan yang besar juga untuk adiknya juga disleksia gitu. Jadi memang keturunan. Kalau Teti memang ada keturunan yang disleksia sebelumnya? Kayaknya aku dan suami. Oh gitu. Oh Teteh dan suami. Tapi maksudnya sekarang bisa berkehidupan dengan normal, mengikuti kegiatan sehari-hari biasa aja ya Teh ya. Berarti kan bisa diperbaiki, bisa. Jadi memang kan ini nggak bisa disembuhkan, hanya memang bisa diintervensi gitu. Diintervensinya gimana sih? Kita akomodasi nih, kita kasih akomodasi gitu kan ya. Akomodasi maksudnya kita berikan support, bantuan, terus cari coping strategi, apa sih solusinya. Misalkan kalau suami aku tuh lebih sering lupa nama orang, lupa banget. Orang yang baru diajak ngobrol aja padahal udah kenal, dia lupa namanya siapa. Sampai saat ini? Iya, kadang suka ketukar manggil nama teman kantornya. Sering ketukar gitu. Makanya kalau udah kayak gitu kadang suka coba diciriin. Kalau misalkan yang namanya ini, dia tuh ciri-cirinya gimana sih? Itu kan salah satu bentuk coping strategi dia buat inget kan namanya. Iya. Gitu. Terus kalau aku kadang kayak manajemen waktu nih, aku harus beneran bikin agenda untuk biar kita nggak telat gitu, biar kita nggak ada lupa kegiatan kita apa aja. Aku kadang suka bikin agenda, jam segini mau ngapain aja, jam segini mau ngapain aja gitu. Itu salah satu bentuk coping strategi untuk yang udah dewasa ya. Jadi kita secara nggak langsung kita belajar nih dari kesulitan kita apa, kalau kita menyadari gitu ya. Kadang ada orang yang lupa nama orang atau lupa dia suka sering-sering telat tapi udah masa bodoh gitu, nggak mau peduli gitu. Kalau misalkan orang yang mau berubah sih biasanya dia suka bikin agenda gitu sih biasanya. Nah, terus Teh gimana cara nanganin anak yang disleksia ini, mengajarkannya, membimbingnya itu seperti apa? Apakah di sekolah juga harus sekolah yang berbeda kah? Atau nggak apa-apa sekolah yang sama teman-teman yang lain? Itu gimana? Yang pertama sih kalau misalkan orang tua udah
kelihatannya anaknya kayaknya ada gejala-gejala yang tadi gitu ya, kayak yang pelupa, gangguan kebut bahasaan. Terus kalau misalnya urutan sequence-nya, urutan-urutan itu bermasalah gitu. Terus kebingungan simbol-simbol kayak matematika dan yang lain-lain tadi yang udah aku sebutin itu, orang tua bisa catat, diobservasi, konsultasikan sebaiknya langsung ke dokter spesialis tumbuh kembang anak. Kalau bisa sebelum anak usia 7 tahun. Gitu, karena biasanya kalau SD kan sekarang pelajarannya udah kompleks banget ya, nggak kayak dulu kan ya. Liur gitu. Iya, udah liur. Oke, baiknya sih langsung dikonsultasikan sebelum usia 7 tahun, karena takutnya nanti kalau misalnya udah lebih dari itu, ada kesulitan pas dia di SD-nya, makin kayak stres sendiri gitu anaknya kan ya. Setelah itu biasanya dokter akan merujuk ke psikolog anak untuk mengetahui IQ-nya berapa. Jadi ada persyaratan untuk anak-anak disleksia ini masuk kategori kesulitan belajar spesifik. Yang minimal IQ-nya itu harus normal, minimal IQ-nya. Malahan ada yang di atas, kayak misalkan 130 ke atas itu ada. Jadi mereka memang sebenarnya anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Betul, hanya memang memiliki kesulitan yang kita sendiri nggak tahu kenapanya gitu kan kalau kita nggak konsultasi, ya kan? Bingung gitu kan. Terus setelah dibawa ke psikolog, biasanya akan dirujuk lagi ke dokter untuk hasilnya seperti apa, nanti dilakukan diagnosa kan muncul dari dokter nih, nanti dokter juga menyarankan ikut terapi remedial kah, atau misalkan anaknya sangat-sangat aktif gitu ya, kayak hiperaktif, ada muncul diagnosa ADHD juga dari dokter, biasanya akan ada farmakologi kah gitu ya. Farmakologi itu maksudnya terapi obat gitu biar mengatasi aktifnya dia, biar dia bisa fokus duduk diam gitu. Atau apakah harus terapi perilaku juga gitu, itu tergantung kondisi masing-masing anak sih ya. Terus banyaknya terapi remedial ini tergantung juga dari diagnosanya, misalkan diagnosanya ringan, sedang, atau berat gitu. Kalau berat biasanya mungkin seminggu bisa 3-5 kali bisa juga gitu untuk terapinya. Nah itu terapi remedial tuh apa teh? Mengulang-ulang gitu ya? Mengulang, belajar ulang lagi, gitu. Itu gimana? Jadi setelah dari dokter nih biasanya akan ada screening disleksia gitu. Itu biasanya ada terapisnya juga gitu. Jadi di situ anak akan diobservasi, dilihat kesulitannya ada di mana nih. Ini yang membedakan pengulangan ketika les sama pengulangan untuk terapi gitu ya. Kalau di terapi remedial, anak dilihat dulu kesulitannya di bagian yang mana. Misalkan dia kesulitannya lebih ke simbol-simbol matematika, atau dia kesulitannya dia mudah lupa nih di working memory-nya yang gampang banget lupa. Nanti terapis akan membuatkan IEP itu jadi kayak program edukasi individu gitu. Itu disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi anak gitu. Betul. Jadi nanti pengulangan yang berhubungan dengan kesulitannya anak itu. Gitu. Iya teh, makanya yang Selvi tahu juga kan banyak ya tokoh dunia kayak Leonardo da Vinci, kemudian Albert Einstein, terus juga ada Lee Kuan Yew, Perdana Menteri di Singapura. Itu semua disleksia. Ya. Dan itu orang-orang hebat, orang-orang pintar gitu ya. Jadi kesulitan belajar ini bukan berarti anak tuh tidak mampu ya teh ya. Justru malah mereka mungkin aja lebih pintar dari kita yang normal ya. Karena dulu aku juga nggak ngerti ngajarinnya gimana kan ya. Karena kalau misalkan ngajak ngobrol tuh cepet banget ngerti, sebenarnya pahamnya tuh cepet gitu. Hanya ketika pas eksekusinya itu dia jadi kayak harus ngapain lagi sih, tadi emang harus ngapain sih, jadi kayak ini nggak merhatiin apa gimana gitu, gemes sendiri kan dia. Ya berarti kalo jadi orang tua harus sabar banget ya teh. Kalau dulu mah enggak, waktu belum tahu ya. Belum tahu kok ini kenapa kok nggak ngerti gitu mungkin ya teh. Gemes sendiri gitu. Ini kenapa sih, jangan. Habis kita mikirnya main-main ya, mau bercandaan ya, jangan dong masa bercandaan terus gitu kan. Betul. Terus akhirnya pas tahu dia misalnya seperti ini, waduh ini mah harus diubah gitu. Kita nggak cuma hanya paper and pencil aja belajarnya. Jadi ada yang namanya multisensori, metode belajar multisensori. Itu mengaktifkan semua alat indera kayak visual, auditori, terus kayak misalkan kita memegangnya juga gitu, terus kita bergerak juga gitu. Cara belajar yang efektif seperti itu. Contohnya teh misalnya mendampingi anak belajar di rumah gimana? Atau kayak tadi teteh ngajarin anak supaya pakai kancingnya benar apa gitu, itu gimana bahasa orang tua ke anak? Sebenarnya yang pertama sih latih kemandirian dulu ya.
Jadi kemandirian anak tuh harus tuntas dulu. Kayak misalkan dia mau mandi nih, biarin dia pilih baju sendiri dulu. Gitu. Kalau misalnya dia udah pilih baju sendiri, ya kita kasih award, kita kasih reward gitu ke mereka. Wah, bagus banget. Walaupun mungkin warnanya nggak matching ya. Cuma yang penting biar mereka pede dulu nih, gitu kan. Iya. Jangan banyak dikritik dulu. Jadi ketika mereka sudah pede, kita baru mulai masukin, gimana kalau kita pakai baju yang berkancing gitu. Nah, coba sekarang kancingin yuk. Sekarang coba pegang kancing yang atas. Jadi mereka memang harus merasakan yang paling atas tuh yang mana sih? Biasanya mereka meraba dulu. Oh, ini yang paling atas tuh berarti dekat dengan leher kan ya. Sekarang coba cari lubang kancing yang paling atas yang mana gitu. Jadi kita cuma mengarahkan, nggak kita yang ngasih tahu ini loh lubangnya, ini loh kancingnya, ayo dimasukin, nggak begitu. Jadi kita cuma mengarahkan, coba sekarang raba di baju lubang kancing yang paling atas yang dekat leher, berarti itu yang mana? Nanti dia akan meraba. Sekarang coba masukkan kancing itu ke lubangnya yang paling atas, harus dengan yang paling atas gitu kan ya. Terus misalnya dia udah memasukkan, kalau tadi dihitung kancingnya ada 4 kan ya, kalau misalkan udah satu kancing sudah dikancingin, berarti kancing yang nomor 2 nih, sambil kita masukin kayak ini 1, 2, 3, 4 sambil kayak berhitungnya juga gitu. Oke, kancing nomor 2 yang mana? Nomor 2 berarti setelah nomor berapa ya? 1, misalkan dia jawab seperti itu. Nanti setelah tadi yang kakak kancingin kan nanti nomor 1, di bawahnya berarti kancing nomor 2 kan? Iya, sekarang coba kancingin, pegang lagi lubangnya gitu. Jadi itu secara nggak langsung ngerangsang anak buat meraba, merasakan, oh iya, ini yang pertama berarti yang paling atas kalau yang pertama. Yang kedua itu berarti setelah yang pertama gitu. Jadi dia belajar merasakan sense-nya tuh dapet gitu sih. Contohnya Karena udah usia berapa teh anaknya? Mau 8. Terus udah bisa sekarang, udah ini? Udah. Cuma memang kadang dia nggak mau ngancingin karena sering salah itu. Cuma aku biarin udah kancingin sendiri. Jadi memang jangan langsung kita bantu gitu. Dia harus mau coba sendiri gitu. Harus kemandiriannya harus tuntas. Terus yang bungsu ya, adiknya ya? Adiknya juga, apakah juga disleksia? Adiknya kan usianya baru 5 tahun. Cuma ke arah-arah sana memang kalau misalkan diperhatiin ada kecenderungan gitu. Kayak misalkan lebih ke fonem huruf ya, kayak gangguan keberbahasaan yang terlihat. Misalkan dia ngomong puasa, jadi kuasa gitu. Kita ngomong kuasa dia tuh. Dia tanggapannya P jadi K gitu, P jadi ke gitu. Terus kayak misalkan husim jadi husip gitu. Jadi ada yang bunyi huruf yang terdengar sama, akhirnya diucapkan berbeda oleh adiknya ini gitu kan ya. Hanya karena usia masih 5 tahun, ketika diperiksakan pun dokter tidak bisa menegakkan diagnosa gitu. Karena kan anaknya belum sekolah juga. Biasanya mulai terlihat ketika di sekolah gitu. Kayak misalkan dia pelajaran di sekolah bisa ngikutin nggak, nyaman nggak dengan pelajaran di sekolah gitu. Terganggunya di mana kalau di sekolah gitu. Jadi memang ada komunikasi dengan guru juga yang akhirnya kita bisa merujuk ke dokter juga. Dari hasil observasi itu kita kumpulkan observasi di sekolah, observasi di rumah, baru kita konsultasikan ke dokter. Jadi kalau sekarang adanya masih dalam tahap pemantauan ya. Cuma kalau untuk intervensinya sudah bisa dilakukan pakai multisensori tadi gitu. Jadi kalau misalkan salah pengucapan, langsung kita koreksi. Jangan sampai kita malah dibuat lucu-lucuan gitu. Jangan sampai gitu. Berarti Tete udah lebih pengalaman untuk anak yang adiknya ini ya? Iya, jadi kan belajar dari kakaknya. Iya, jadi udah tahu harus gimana nih, jadi nggak usah bingung lagi seperti yang awal. Nah terus teh, kakaknya ini sekolah di sekolah umum biasa ya? Kalau anak saya yang pertama di inklusi. Gimana teh? Sekolah inklusi. Inklusi itu gimana? Jadi di inklusi itu tidak semuanya anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ada anak yang memang biasa aja gitu, yang tidak membutuhkan penanganan tertentu gitu. Jadi campur dalam satu kelas. Oh gitu. Terus anak Tete ini udah bisa mengikuti pelajaran dengan baik sekarang? Kalau misalkan diperhatikan mungkin karena kita udah melakukan terapinya sebelum dia masuk SD ya. Jadi sebelum masuk SD itu udah sekitar 6 bulanan lah, 6 bulan atau hampir 1 tahun terapi baru dia masuk SD gitu. Jadi lebih tertangani sih. Sebenarnya nggak harus inklusi sih, tergantung anaknya juga. Cuma kalau anak aku itu kan emang fokusnya gampang kali terdistraksi gitu, gampang teralihkan gitu ya. Kalau misalnya di sekolah negeri itu kan
rata-rata satu kelas sekitar 28 ya, 28 sampai 30 kan ya, banyak sekali gitu. Terus gurunya cuma satu. Jadi khawatirnya nanti malah kesulitan buat ngikutin itu, karena salah satu permasalahannya di fokusnya memusatkan perhatiannya itu. Akhirnya aku pilih inklusi yang muridnya satu kelas itu ada 20 orang, gurunya ada 2. Jadi satu guru untuk 10 anak gitu. Jadi lebih terpantau gitu. Satu guru untuk 10 anak, ya betul. Nah, pesan-pesan Teteh nih untuk orang tua yang juga mengalami anaknya disleksia. Mungkin ada orang tua yang pas ya tuh langsung, aduh ini gimana nih? Pasti kan kaget dulu, anak kok nggak bisa ini. Jangankan anak disleksia ya Teh, anak sulit makan aja orang tua kan suka merasa khawatir kok anak makan. Kok umur 2 tahun belum ngomong, misalnya kok setahun belum bisa jalan. Nah itu gimana? Saran saya tetap perhatikan perkembangan anak. Jadi kalau misalkan ada yang memang ketika dia berbicara ada yang keliru, ada yang salah pengucapan, langsung dibenarkan, jangan dijadikan lucu-lucuan gitu. Khawatirnya nanti anak tidak tahu mana yang benar, mana yang salah kan ya. Kan anak belajar dari orang tua kan ya. Langsung dibenarkan gitu, langsung dibenarkan orang tua. Jangan lupa catat juga observasi perkembangan yang terganggu menurut orang tua, kok tidak sama dengan usia yang seharusnya. Misalkan orang tua curiga, ada kecurigaan seperti itu, langsung dicatat aja. Dan dicatatnya itu, dicatat juga perilaku ini biasanya munculnya kapan sih, berapa kali sih munculnya, sering enggak gitu munculnya. Terus kalau misalkan ada kecurigaannya sudah terkumpul, observasi sudah terkumpul, konfirmasi dengan pihak sekolah, terutama yang udah sekolah nih ya, konfirmasi dengan pihak sekolah. Ada kesulitan nggak dengan pelajaran? Anak merasa cemas nggak? Anak merasa nyaman nggak? Karena biasanya ada anak-anak yang memang di pelajaran tertentu dia tidak nyaman, jadi alasannya aduh pusing, aduh ngantuk, akhirnya tidur di kelas gitu untuk pelajaran tertentu gitu ya, yang calistung gitu. Kalau anak saya dulu mual ke UKS jadi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada pelajaran yang dia sulit, dia mual gitu. Apa dia ke UKS. Iya, dia ke UKS. Dia minta ke UKS. Terus saya bilang ke gurunya, Miss, maaf, ini pelajaran apa ya? Saya tanya gitu. Bahasa Inggris, Mom. Oh, bahasa Inggris. Pantas dia kan bahasa Inggris masih kesulitan fonem bunyi hurufnya kan ya. Jadi kadang suka bengong sendiri di kelas gitu, ini apa sih gitu. Ya mual Mam soalnya, jadi saya bawa ke UKS, itu gurunya telepon saya. Oh ya udah Miss, gini aja, nanti saya kesana deh, aku bilang gitu kan. Terus aku kesana, aku tanya, tadi Via dikasih minum Miss? Iya, sudah saya kasih teh manis gitu. Kok nyaman banget ya, berarti ya ada AC-nya, ada teh manisnya di UKS kan? Berarti dia kayak dapat reward kan? Iya, justru manipulatifnya tuh kayak dapat reward. Jadi aku bilang ke gurunya, Miss, khawatir ini perilakunya manipulatif, jadi kayak manipulasi orang dewasa yang bisa dikontrol gitu kan ya. Akhirnya aku bilang, coba nanti pelajaran bahasa Inggris, kalau misalnya dia perilakunya seperti ini lagi, bilang aja Miss, ya sudah kita langsung ke dokter aja ya Via, biar usah ke UKS lagi, biar langsung sembuh gitu. Coba lihat kayak apa. Gimana tuh? Enggak sih, habis itu ya aku juga ngasih tahu di rumah. Emang kenapa sih bahasa Inggris, aku tanya gitu. Ya kadang nggak ngerti apa yang diomongin. Ya nggak apa-apa kan, masih bisa belajar. Teman-teman lain juga masih pada nggak ngerti gitu, sama-sama belajar. Terus akhirnya perilaku itu muncul lagi tuh satu kali lagi. Terus ditawarin kan akhirnya sama Missnya mau ke KS, dia sendiri nggak mau. Soalnya aku di rumah udah bilang, ya udah nanti kalau misalnya kakak sakit lagi langsung ke dokter aja. Aku langsung bilang gitu ke dia. Jadi dia nggak gitu lagi. Mungkin dia tahu, aduh aku nggak bisa. Aduh aku ngontrolnya gimana lagi nih caranya gitu, beneran ya. Iya benar, karena kan mungkin dia ngerasanya, wah aku nih kabur dari kelas ke UKS malah dapat enak gitu ya Teh ya. Iya, dapat reward kan, udah ruangannya ber-AC, dapat teh manis lagi anget, aduh enak banget, itu tinggal tiduran gitu. Teman-temannya belajarnya tiduran di kelas lalala gitu kan. Udah lolos dari bahasa Inggris, ya ampun. Nah terus Teh, apa benar kalau misalnya anak disleksia ini sering sakit? Itu benar nggak sih Teh? Mudah sakit katanya, ada yang bilang begitu. Sakitnya sakit apa dulu? Karena khawatirnya kayak anak kamu tadi manipulatif.
Oh iya benar. Jadi yang pas mungkin mual itu yang dimaksud ya. Karena yang pas mual itu dia beneran muntah, gitu. Dia beneran muntah. Terus aku jemput kan akhirnya, dia udah pakai baju ganti tuh. Jadi kita memang nyimpan baju ganti di sekolah. Pas aku jemput itu dia ganti baju, udah bersih gitu kan ya. Udah nih aku jemput pulang ke rumah. Sampai rumah, cenghar dong. Lari-lari, loncat-loncat gitu. Loh, katanya mual. Enggak kok, udah enggak. Katanya kan udah minum teh manis. Karena gugup itu kali ya? Iya, jadi karena perasaan. Jadi kalau misalnya orang dewasa mungkin psikosomatis gitu, sampai ada muncul. Iya. Muncul beneran rasa sakit yang dia pikirkan gitu beneran muncul gitu. Terus, kok loncat-loncat gitu? Kakak mau itu dong, kakak mau puding dong. Pudingnya kan dingin. Kalau mual masa minum dingin sih, makan dingin nggak enak dong. Enggak, kakak udah nggak mual kan? Gimana udah ketahuan. Jadi coba diobservasi dulu untuk yang katanya mungkin anaknya sering sakit gitu. Iya. Sering sakitnya ini munculnya di perilaku yang seperti apa? Apakah misalkan di sekolah nih ngeluh mau berangkat sekolah ngeluh, aduh pusing, aduh sakit perut gitu, aduh nggak enak badannya. Gitu. Apakah di sekolah dia akan menghadapi mata pelajaran yang membuat dia cemas, membuat dia tidak nyaman karena dia tidak bisa mengikutinya. Gitu. Cuma kan kadang guru nggak tahu ya, nggak paham kesulitan anak yang sebenarnya ada di mana gitu. Kalau belum ada muncul diagnosa ini. Jadi kalau misalkan sudah diketahui di situ, ibu yang bisa ngontrol anaknya, bukan anak yang mengontrol ibunya. Cari tahu dulu pelajaran apa yang bikin dia tidak nyaman, keadaan seperti apa, apakah teman-temannya membuli dia barangkali gitu ya. Kadang ada beberapa anak disleksia yang berbeda persepsi. Misalkan temannya nih udah kayak ngajakin berantem dia gitu, tapi dia malah nganggap itu ketawa-ketawa, malah nganggap bercandaan, padahal harusnya dia menghindar ya ketika dipukul gitu kan ya. Ini ada yang diam aja gitu. Ada anak teman aku yang memang kita sering sharing gitu kan ya, karena punya anak disleksia. Dia ketika anaknya itu dipukul, diusilin sama temennya, dia malah ketawa-ketawa, jadi diem aja tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Salah pengertian ya, salah mengerti. Iya, salah mengerti sikap temannya itu seperti apa sih, beda persepsi, bahasa sosialnya kan terganggu. Nah kalau misalnya anak disleksia ketemu anak disleksia itu gimana tuh Teh? Apa pernah ada aman-aman aja ya? Apa ada hal yang menarik gitu dari mereka berdua? Sebenarnya mereka itu kan biasa aja ngobrol, biasa main, biasa aja. Imajinasinya juga tinggi gitu ya. Jadi kadang kalau mereka main juga membayangkan bermain peran itu memang kayak misalkan menjadi kuda poni yang apa gitu tuh kadang suka di luar pemikiran orang dewasa sih gitu. Selama main sih sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Terakhir nih Teh, kalau Teteh tadi kan bilang bahwa Teteh juga disleksia. Iya, suami juga. Nah kalau zaman sekarang kan ada ya pengetahuan lebih banyak, terus orang bisa ke dokter tumbuh kembang anak, ke psikolog anak. Kalau zaman dulu nih Teteh kecil, gimana cara penyesuaian Teteh untuk bisa jadi seperti sekarang? Sebenarnya tahu disleksia itu baru sekarang ya, karena dulu nganggapnya biasa aja gitu kan, beneran nggak tahu ada istilah ini gitu. Cuma setelah tahu kondisi anak, baru kita nyadar, oh iya pantesan dulu kok. Jadi aku dulu orangnya rigid. Kalau misalkan aku udah janji untuk A, terus ada kayak pengalihan jadi B, akhirnya janjinya nggak bisa ditepati nih untuk yang A itu bakalan kayak kesel banget gitu. Kayak nggak fleksibel pemikirannya gitu. Dan itu baru nyadarnya sekarang gitu. Akhirnya sampai sekarang nyadar. Kayak kita belajar introspeksi aja sih. Kesulitan yang kita alami itu di mana? Apakah di manajemen waktunya? Apakah di pelupanya? Ataukah di bagian yang lain, kayak misalkan kita bingung istilah gitu ya, atau kita bingung arah kanan kiri. Kalau misalnya kita bingung arah kanan kiri sampai dewasa, kita bisa pakai jam nih contohnya. Jam selalu kita pakai di tangan kanan untuk menandakan ini tuh arah kanan, karena jam kita pakai di tangan kanan gitu. Terus kalau misalnya manajemen waktu bisa pakai catatan agenda tadi juga sih. Alarmnya jangan lupa biar nggak miss. Oh gitu. Jadi gitu. Kita punya tanda sendiri-sendiri ya Teh untuk mengingat sesuatu, kayak Teteh tadi bikin agenda,
terus taruh jam tangan di kanan, oke ini kanan, berarti yang nggak ada jam tangan kiri gitu ya Teh ya. Dan untuk penanda-penanda lain pasti Teteh punya dong ya, bikin penanda-penanda lain juga. Nah berarti kan waktu kecil aku juga dikasih tanda. Apa? Dulu anakku juga kasih tanda. Jadi dulu dia bingung kanan kiri. Waktu mau pentas nari, khawatir dia pas salah sendiri kan mau kan, kasihan kan di panggung salah sendiri gitu kan. Terus aku bilang, Kak, ini pitanya ibu pitain di arah kiri. Berarti nanti kalau misalkan gerakan pertama kan ke kiri, berarti kakak lihat pitanya ya. Oh iya. Jadi biar nggak ketukar gitu, takutnya dia bingung kanan kiri bingung sendiri kan. Ini aja pakai pita gitu, diiketin pita. Masya Allah, berarti harus sabar banget ya Teh jadi orang tua ya, Teh hebat banget. Oh, Masya Allah, masih belajar sih. Kalau aku aja, aduh kayaknya anak nggak mau belajar sedikit, nggak mau kerjain PR, kerjain PR nggak? Tidak ngomel-ngomel gitu ya Allah. Teteh sabar banget. Tapi kadang ini sih support sih ya yang penting ya Pi ya. Aku tuh juga pernah kayak dalam kondisi down banget. Teh Indri tau lah dari awal aku kayak gimana gitu, Teh Indri tahu banget. Jadi pas waktu kondisi anak kayak gini tuh udah kayak aduh ini aku salah apa sih? Kok diagnosanya muncul lagi gitu kan ya. Terus gimana sih, perasaan belajarin sama aja kayak anak lain, aku belajarin gitu aja gitu ya. Buat aku sih nggak apa-apa, kita terima aja perasaan-perasaan itu. Jadi kayak ada istilah it's okay not to be okay kan ya. Ya kayak Korea yang baru ya Teh. Jadi ya udah terima aja rasa itu, terima dulu, karena semakin kita tolak, kalau misalnya kita denial terus mau sampai kapan nanti anak kita mau gimana, masa kita mau tolak terus perasaan itu malah nggak maksimal nanti karena kita terusan denial gitu kan. Ya udah aku coba oke deh kita cooling down dulu. Jadi setelah periksa dokter, psikolog, nggak langsung terapi saat itu juga enggak, jadi punya batasan waktu buat menerima keadaan gitu. Untuk menerima keadaan, terus mikir aku tuh siapa sih gitu, aku tuh ibunya loh, aku tuh masih punya waktu buat belajar loh. Ya udah, terus aku punya apa aja sih? Aku punya teman-teman banyak, punya keluarga support gitu, semua lingkungan juga support gitu ya. Walaupun ada yang kayak ngejudge gimana sih ngajarinnya nggak bener, itu pasti ada gitu di lingkungan tuh pasti ada gitu kan. Tapi kita fokusinnya udah kita fokusin apa yang bisa kita kendaliin aja gitu. Punya apa sih, aku tuh punya siapa aja sih di sini, terus yang bisa kita lakukan tuh apa sih, kita cari tahu deh, ikutin seminar, ikutan workshop gitu. Jadi kadang aku ikutan workshop itu, seminar, misalnya tentang disleksia nih udah ikut 1 kali, ada seminar yang selanjutnya ya udah ikut lagi, nggak apa-apa, buat refresh gitu kan ya, kan ilmu pengetahuan kan berkembang kan ya, jadi pasti akan ada ilmu baru lagi setiap seminar gitu. Jadi coba ikut lagi. Dengan itu kan kita belajar gimana sih cara ngajarin anak gitu, gimana sih cara ngadapin lingkungan gitu. Toh kita masih punya banyak support gitu, ngapain kita peduli kan sih yang kayak julid gitu. Iya benar. Iya Teh, kayak aku nih pengalaman pribadi aku, anak pertama aku kan itu tuh 3 tahun belum bisa ngomong Teh waktu itu. 3 tahun. Nah semua orang tuh ya termasuk Teh Indri menyarankan, Vi cobain ke dokter psikolog anak, ke tumbuh kembang anak biar di screening bla bla bla. Cuman memang dari umur 2 sampai 3 tahun itu aku sebagai orang tua tuh kayak nggak nerima, masih sih anak gue nggak bisa ngomong gitu. Pasti bisa lah, orang kata mama, kata papa juga. Dulu aku ngomongnya telat kok, dulu gini kan, zaman dulu orang salah nanti juga bisa ngomong sendiri gitu. Cuman ya itu akhirnya melepas ego itu dan menerima kekurangan anak. Oke, anak aku belum bisa ngomong, dibawa ke tumbuh kembang anak, itu nggak nyampe 3 kali pertemuan, tapi cuma 2 kali pertemuan terapi, anaknya ngomong ini banget lancar. Iya. Jadi gitu loh, sebagai orang tua tuh pentingnya untuk menyadari kekurangan anak, terus apa yang dibutuhkan sama anak, itu bisa membantu ya Teh untuk perkembangan anak. Iya, gitu. Kadang kan kita suka jadi egois ya. Kalau aku egois sih maksudnya. Maksudnya udahlah pendapat sendiri aja benar gitu kan ya. Iya. Apalagi gitu kan. Masa sih gitu, pasti yang nggak percaya, masa sih perasaan dia gampang banget kok kalau diajarin. Dia ngomongnya tuh lancar gitu, kosakatanya luas gitu. Masa iya sih, kan disleksia harusnya kan nggak bisa gitu kan. Jadi dulu tuh masih di denial, akhirnya kan kita terkungkung gitu kan ya. Cuma di lingkungan itu aja gitu, kita nggak kebuka sama yang lain gitu. Tapi akhirnya mikir,
Tapi kan kasihan juga ya kalau dia kayak gini terus, mau sampai kapan gitu. Usia kan makin bertambah, nggak mungkin kemampuan dia mentok di situ-situ aja gitu kan. Udahlah, kalau nggak mau orang tuanya harus belajar. Iya benar, orang tua itu nggak ada habisnya, selalu belajar ya Teh. Jadi orang tua dari awal hamil belajar tentang janin itu harus dikasih apa sih gitu, harus gimana pas lahirin, sampai sekarang anaknya udah gede, bahkan itu sampai nanti anaknya udah nikah ya Teh. Banyak yang harus dipelajarin gitu. Makasih banyak ya waktunya, kita udah setengah jam ngobrol nggak kerasa. Kayak berasa singkat banget ngobrolnya. Mungkin ada atau mau ada yang disampaikan terakhir Teh? Sampaikannya untuk terutama untuk orang tua ya, selalu pantau perkembangan anak dan jangan takut untuk konsultasi, karena kan belum tentu kecurigaan kita itu benar kan ya, barangkali hanya kecurigaan aja. Tapi kalaupun memang benar, akan ada diagnosa dan terapi yang bisa disarankan untuk anak, jadi anak bisa berkembang lebih baik. Dan yang terpenting itu harus legowo sih ya, harus ingat dulu kayak panduan aku tuh cuma 3, I am, I have, I can gitu. Aku tuh siapa, apa yang aku punya, apa yang bisa aku lakukan gitu. Itu udah cukup membantu sih buat motivasi diri sendiri. Itu sih. Hebat sekali Teh. Terima kasih ya Teh. Salam untuk keluarga, semoga sehat selalu. Dan selalu dalam lindungan Allah juga. Salam untuk anak-anak ya Teh. Iya, dia juga ya. Ya, makasih Teh ya. Makasih banyak, benar-benar terima kasih banyak. Ya. Makasih ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.